Manchester United secara resmi menyatakan Erik ten Hag akan tetap menjadi manajer MU, dengan ada kemungkinan pembicaraan kontrak baru. Sepak bola MU atau pelatihannya buruk musim lalu, tetapi melihat gambaran yang lebih besar, Ineos bisa jadi membuat kesimpulan, dia bertahan adalah pilihan yang tepat. Dengan 2 piala dalam 2 musim dia jauh lebih baik dari sejumlah kandidat yang disebut media. Musim lalu Erik hanya memiliki 11 pemain pilihan utama yang fit, sebanyak 2 kali. Media Inggris konsisten melawannya, menulis laporan harian bahwa dia 100% dipecat, dan terbukti mereka salah. Para pemain MU dengan sekuat hati berjuang untuknya di final Piala FA, mereka ingin dia bertahan. Ineos juga memutuskan siklus pemecatan manajer setiap 2 tahun sekali. Erik ten Hag sukses mengembangkan prospek pemain muda dan akademi terbaik, sehingga dia bisa menjadi manajer yang tepat untuk hal tersebut. Lihat juga pemain dengan teknik tinggi menunjukkan harapan di bawah arahannya. Ten Hag memainkan sepak bola yang bagus di Ajax, jadi dengan rekrutmen serta dukungan yang tepat dan perubahan lingkungan di bawah Ineos, mereka yakin dia bisa sukses. Musim ini, Ten Hag akan melihat perannya diubah menjadi pelatih kepala sebagai bagian dari restrukturisasi hierarki klub yang sedang berlangsung. Juventus berharap bisa mengontrak Mason Greenwood dalam beberapa minggu mendatang. Persyaratan pribadi telah disepakati antara Juventus dan Mason Greenwood menurut jurnalis Italia, Di Marzio. Juventus akan menawarkan 30 juta euro plus bonus sementara United meminta 50 juta euro. Selain itu, Fabrizio Romano, setelah laporan dari Di Marzio, menyebut Juventus sebagai satu-satunya nama ketika memberikan contoh klub yang tertarik pada Greenwood. Itu disampaikan dalam video YouTube-nya. Ini kedengarannya sangat menjanjikan, dan semoga kesepakatan itu bisa cepat terjadi. Gelandang Manchester United, Omari Forson, akan bergabung dengan klub Serie A, Monza, ketika kontraknya di Old Trafford berakhir akhir bulan ini. Forson telah menandatangani kesepakatan hingga Juni 2028, dan Monza mengatakan rekrutan terbaru mereka adalah salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa. Pemain berusia 19 tahun itu membuat 7 penampilan tim utama pada musim 2023-2024, tampil dalam pertandingan melawan Manchester City dan Arsenal. Dia menolak tawaran untuk memperpanjang masa tinggalnya di United. Pemain kelahiran London itu bergabung dengan klub yang finish di peringkat 12 kasta tertinggi Italia, meski terlihat lebih tinggi hingga mereka mengakhiri musim tanpa kemenangan dalam 9 pertandingan terakhirnya. Erik ten Hag terlibat pembicaraan panjang dengan perwakilan Ineos kemarin. Kontrak baru segera disepakati, dan hal itu membawa efek domino. Ineos menyodorkan sejumlah nama bek tengah untuk disetujui ten Hag. Mengejutkan, karena justru mantan anak didiknya yang dipilih. Matthijs de Ligt ke Manchester United sekarang jadi pembicaraan utama tim rekrutmen. Ten Hag mengaku telah mengadakan beberapa pembicaraan dengan de Ligt dalam beberapa minggu terakhir dan berencana untuk menggantikan Rafa Varane dengannya. De Ligt akan mendorong untuk pindah ke Old Trafford. Prioritasnya adalah bisa bersatu kembali dengan Ten Hag. De Ligt dinyatakan dijual FC Bayern musim panas ini. Telah diputuskan seperti yang terungkap minggu lalu, Bayern membutuhkan pendapatan dan pemain berusia 24 tahun itu memiliki peminat. Selain itu, mereka ingin menghemat gajinya yang tinggi. Jonathan Tah diputuskan menggantikannya. Semakin dekatnya potensi Aaron Wan-Bissaka direkrut Galatasaray, membuat MU bergerak cepat mendekati 3 kandidat pengganti. 2 pemain sayap Inter Milan, Denzel Dumfries dan Federico Di Marco disasar sebagai pengganti Aaron Wan-Bissaka. Denzel Dumfries menjadi salah satu pemain yang berpotensi bakal dilepas Inter Milan. Di Marco sepertinya akan sangat sulit.
Nerazzurri dikabarkan telah bersedia melepas bek Belanda itu apabila ada tawaran menarik. Namun, Manchester United diperkirakan enggan berkomitmen untuk melakukan transfer hingga setelah Euro 2024 dan akan memantau dengan cermat penampilan Denzel Dumfries di timnas Belanda. Rekan setim internasionalnya, Jeremy Frimpong, juga masuk dalam daftar keinginan setan merah. Menjelang pergolakan musim panas di Old Trafford, Manchester United siap mengeluarkan dana besar untuk membangun kembali skuad mereka. Jason Wilcock tak membuang waktu untuk bekerja membenahi perekrutan MU. Bersama Jutli dan Brown, dua staf lama klub, mereka menemui sejumlah agen dan perwakilan pemain. Dari para agen ini info bocor ke media. Tak hanya pemain incaran, mereka sukses menjual sejumlah pemain MU tak terpakai. Greenwood ke Juventus terlihat sangat serius menurut pakar bola Italia, Di Marzio. Dengan tawaran yang kredibel dan kemungkinan besar akan diterima begitu mereka menjual salah satu pemainnya. Sancho jelas tidak akan kembali. Ten Hag pasti berpikir seorang pemain sayap harus ada dalam daftar. Manchester United menjadi salah satu klub yang berminat mendatangkan winger Atalanta, Ademola Lookman. Atalanta menghargai mantan winger Everton dengan harga 21 juta pound hingga 25 juta. Manchester United dan Chelsea juga telah menyetujui persyaratan pribadi dengan pemain sayap Prancis U21, Michael Olise, dan akan mendiskusikan penjadwalan pembayaran untuk memenuhi klausul pelepasannya di Crystal Palace. Tergantung Olise sekarang, mau sabar nunggu MU atau menerima Chelsea. Manchester United juga telah menawarkan kontrak baru kepada pemain sayap berusia 16 tahun, Bendito Mantato. Kontrak termasuk perjanjian potensial untuk pro kontrak di masa depan. Hingga saat ini Mantato sedang mempertimbangkan proposal tersebut, sementara banyak klub penting yang tertarik untuk mengontraknya secara gratis dengan membayar kompensasi. Manchester United telah menyusun daftar target striker berisi 3 nama, menurut laporan. Setan Merah diketahui ingin meningkatkan opsi serangan mereka menjelang musim depan. Ivan Toney masuk dalam daftar 3 striker Manchester United. Penyerang Lille, Jonathan David juga menjadi pilihan United musim panas ini. Penyerang Bologna Joshua Zirkzee jadi yang terakhir, dan diketahui memiliki klausul pelepasan sebesar 34 juta pound. Baik Toney dan David masing-masing akan memasuki tahun terakhir kontrak mereka di Brentford dan Lille. Namun, Brentford masih akan meminta 50 juta pound untuk bintang Inggris Toney, laporan itu menambahkan. Klub ingin menambah seorang striker, dengan Rasmus Højlund satu-satunya penyerang tengah senior di Old Trafford. Sir Jim Ratcliffe dan Ineos menjalani musim panas yang sibuk, sebelum Erik ten Hag mempersiapkan skuad MU untuk musim depan. MU kemungkinan menjual sejumlah pemain seperti Altay Bayindir, Harry Maguire, Victor Lindelof, Christian Eriksen, serta Casemiro demi menambah budget belanja. Mason Greenwood dan Jadon Sancho sudah dipastikan dijual dan diminati sejumlah klub.